Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan harus rajin mencuci tangan. Sebelumnya ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah menjadi siswa-siswi kelas 8 setelah melalui tahapan di kelas 7. Ya, walaupun di tingkat 7 kalian harus belajar online, jarak jauh dari rumah, dan sekarang pun di kelas 8 setelah 1 tahun lamanya kalian belajar, kalian juga harus tetap belajar online lagi gitu ya. Ibu sangat tahu perasaan kalian seperti apa, karena ibu pun merasakan pasti kalian sangat jenuh, bosan, dan tahulah apa yang kalian pikirkan. Intinya ibu hanya meminta satu hal, seperti apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun situasi pembelajaran kita, kalian harus tetap semangat dan harus selalu fokus untuk menuntut ilmu dengan baik. Tidak perlu berlama-lama, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga sebelum nanti memulai pembelajaran, kalian membaca doa dulu dan siapkan alat tulis serta pikiran dan fokuskan untuk menerima materi yang akan ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Sesuai judul, hari ini adalah pembahasan di bab 1 mengenai pola bilangan ya. Untuk menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Oke, sekarang kita langsung saja. Sebelum masuk ke materi inti, ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dari materi ini. 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, 4.1, kalian harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensi, ada 3. Yang pertama, kalian atau siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pada bilangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Dan yang terakhir, kalian harus mampu mengenal macam-macam barisan bilangan. Kita masuk pada pembahasan inti. Sebelumnya untuk kalian mungkin sudah pernah ada yang mendengar apa itu pola bilangan, atau kalian tahu apa itu pola dan seperti apa bilangan. Akan ibu jelaskan secara singkat. Jadi pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu seperti misalnya garis lurus, persegi, ada persegi 3, persegi 4, kemudian persegi 5, persegi 6, dan lain-lainnya. Nah, nanti akan ibu perlihatkan bentuk-bentuk dari pola bilangan itu seperti apa. Oke, nih kita masuk di kegiatan 1.1, yaitu materi yang akan kita fokuskan di bab 1 mengenai pola bilangan, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Tadi ibu sebutkan, ibu akan memperlihatkan macam-macam bentuk dari pola bilangan, atau bisa disebut dengan geometri ya, macam-macam bentuk geometri dari konfigurasi objek yang memiliki pola tertentu. Salah satu contohnya, seperti tadi ibu bilang, ada persegi 3, persegi 4, persegi 5, persegi 6, bahkan ada pola titik yang memang sudah membentuk sebuah pola tertentu. Nah, itu salah satu dari bentuk pola bilangan. Kemudian untuk di kehidupan kita sehari-hari ada di sebelah kanan. Di sana ada bunga, kemudian juga ada cangkang seafood, dan juga ada bunga pinus. Nah, itu termasuknya ke dalam jenis bentuk geometri yang ada di dalam pola bilangan. Jadi mereka sudah memiliki bentuk atau polanya masing-masing. Selain dari 3 bentuk gambar di samping kanan itu, banyak sekali pola-pola dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh misalkan dapat digunakan pemanfaatan pola bilangan ini dalam penataan rumah misalnya, atau pola penataan kamar hotel, bisa juga pola penataan kursi dalam suatu stadion, kemudian ada pola nomor buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan
pola bilangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti diharapkan setelah memahami materi tentang pola bilangan, kalian harus dapat peka ya terhadap pola-pola dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian pernah mengikuti soal tentang tes potensi akademik, kalian pasti akan melihat banyak soal terkait pola bilangan. Nah, hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolak ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk dipahami. Oke, kalian bisa perhatikan, Ibu sudah memiliki satu contoh yang sederhana ini untuk merefleksikan pemikiran kalian agar kalian bisa membayangkan penerapan atau pemanfaatan dari pola bilangan yang biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah sebuah perumahan. Jadi Ibu akan menggambarkan bagaimana penggunaan atau peletakan nomor alamat rumah di gambar ini ya. Jadi untuk barisan rumah di atas ini biasanya menggunakan sistem ganjil dan genap. Berarti untuk yang atas menggunakan penomoran yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berikutnya untuk barisan yang di bawahnya berarti menggunakan penomoran yang genap. Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, ini secara sederhananya agar kalian bisa lebih peka lagi untuk mengetahui apa saja yang menjadi pemanfaatan pola-pola bilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar nanti kalian bisa lebih mudah untuk menentukan bagaimana cara mencari persamaan dari suatu pola bilangan tersebut. Oke, gampang ya? Sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Misal, Ibu memiliki soal contoh ya. Oke, nah, pernah kalian melihat soal seperti ini? Bagaimana cara mencari titik-titik yang kosong ini? Dan kalau misalkan nanti kalian menemukan, dari mana angka tersebut? Nah, ya Ibu akan menjelaskan dulu. Sebelum kalian bisa menentukan atau mencari persamaan, kalian harus paham dulu apa itu yang namanya suku bilangan. Dan juga persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, kalian harus paham dulu dua ini ya. Apa itu suku bilangan? Suku bilangan adalah tempat angka itu berada. Contoh misalkan ya, soal dari sini kita ambil. 0 ini merupakan suku pertama. Untuk angka 2 ini, suku kedua berarti ya, sesuai urutannya saja. Dan untuk angka 4 adalah suku ketiga. Kemudian angka, ini kita isi nanti, tapi di sini kita tulis aja ya. Angka 6, suku keempat. Dan berikutnya angka 8 adalah suku kelima. Sampai dengan angka 10 ini adalah suku terakhir yaitu suku ke-6. Karena dalam soal hanya ada 6 bilangan. Nah, jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, berarti untuk suku pertamanya adalah angka 1 ya. Dan untuk suku kedua angka 3. Kalau misalkan Ibu tanya suku ke-6 dari soal bilangan ini adalah angka 11. Betul, yang ngejawab angka 11. Betul sekali. Sekarang kita mencari persamaan dari suatu barisan bilangan. Bagaimana cara mencarinya? Sebetulnya untuk mencari persamaan itu agak susah-susah gampang ya anak-anak. Kenapa? Karena kalian sendiri ataupun Ibu itu dituntut harus kreatif dan cermat untuk mencari ataupun melihat suatu barisan bilangan tersebut. Contoh, Ibu punya contoh lagi ya, seperti ini contohnya, masih sama kayak yang pertama tadi. Oke. Nah, pola bilangan di atas ini akan menggunakan rumus X plus 2. Kita gunakan rumus X plus 2. Angka tersebut ini didapatkan dari suku yang diketahui dikurangi dari suku sebelumnya.
Jadi suku kedua ini ya, kita kurangi suku pertama. 2 dikurangi 0. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. Kemudian selanjutnya, kita kurangi lagi diambil dari suku ketiga, 4 dikurangi suku sebelumnya, yaitu suku kedua. Hasilnya 2. Nah, berikutnya, karena ini sudah selesai kita jumlahkan dengan dikurangi, kita menggunakan rumus X plus 2 ini di nilai yang kosong. Berarti kita tambahkan, bukan lagi dikurangi ya. Kita masukkan suku ketiga ini ditambah angka 2 ya. Karena ini rumusnya. Kalian ingat, rumusnya X plus 2. Hasilnya adalah 6. Kita sudah temukan untuk nilai yang kosong pertama ini. Kita masukkan di sini angka 6. Berikutnya kita masukkan lagi suku keberapa berarti? Suku keempat ditambah 2. Hasilnya 8. Kita masukkan di sini angka 8. Untuk mencari tahu apakah rumus yang kita gunakan ini benar atau tidak, sekarang kita lihat nilai terakhir yang kita dapatkan, 8, kita tambahkan lagi 2. Jika hasilnya 10, berarti rumus yang kita gunakan itu benar ya. 8 tambah 2 hasilnya 10, berarti rumus ini bisa kita gunakan. Nah, seperti itu kira-kira cara mencari persamaan dari suatu barisan bilangan. Jadi kalian tinggal memasukkan rumus X plus 2 dengan mengurangi suku pertama, suku kedua dari suku sebelumnya. Dan selanjutnya, seperti itu ya. Paham? Ibu akan memberikan satu soal lagi, ini soal terakhir. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan ya, soal latihan. Dan diharapkan kalian bisa untuk mengerjakannya setelah melihat soal yang Ibu kasih tadi. Dengan yang ini. Soalnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. 1, 4, 7, kemudian titik-titik. Oke, ya seperti ini ya contoh soalnya ya. 1, 4, 7, titik-titik, titik-titik, 16. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita menggunakan X plus nilai berapa kita cari ya. Kita gunakan X plus 3. Atau jangan kita tentukan dulu. Kita langsung saja mencari persamaannya dengan cara dikurangi dari nilai atau suku kedua dikurangi nilai sebelumnya. Berarti untuk suku kedua ini dikurangi suku pertama. 4 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Berikutnya 7 dikurangi 4, hasilnya adalah 3. Untuk mengisi nilai kosong ini berarti kita tinggal menambahkan berapa berarti? Menambahkan 3. Bisa kita tulis untuk rumusnya adalah X plus 3. Ya, berarti sekarang kita tinggal masukkan 7 ditambah 3 sama dengan 9. 10 ya. 10. Untuk berikutnya, kita masukkan dulu di sini 10 ditambah 3 hasilnya 13. Oke, nah untuk kita melihat relevansi dari rumus yang kita temukan ini apakah benar atau tidak, sekarang kita jumlahkan dari nilai terakhir yang kita temukan 13 ya. 13 ditambah 3 maka hasilnya 16. Berarti ini valid ya, rumusnya betul, bisa kita gunakan X plus 3. Nah, seperti itu kira-kira. Bagaimana? Ada yang bisa ditanyakan? Kalau misalkan kalian mau bertanya, silahkan kalian isi di kolom komentar, ataupun bisa melalui WhatsApp grup, ataupun bisa personal chat ke Ibu ya. Seperti itu. Oke. Ibu memberikan 5 soal untuk kalian kerjakan. Yang pertama, kalian isi titik-titik kosong, ada 4, dan mencari persamaan dari setiap bilangan tersebut. Dan kalian kumpulkan hari ini juga, jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda karena ini hanya latihan soal dan latihannya pun sedikit, hanya ada 5. Jadi kalian harus kumpulkan hari ini. Bisa jangan lewat grup, tapi personal chat langsung kirim ke Ibu. Jika sebelumnya penjelasan Ibu tidak terlalu kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan. Dan bisa juga kalian mencari referensi lain di internet ya, seperti itu. Tapi jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya ya seperti apa. Dan jangan lupa juga ini soal harus kalian jawab dengan
caranya, jangan langsung jawaban atau langsung kalian isi titik-titiknya 12 misalkan, jangan ya. Jadi harus ada prosesnya dulu, jadi ibu tahu nanti kesalahan kalian di mana, pahamnya kalian sampai mana, seperti itu ya. Untuk materi hari ini, mungkin ini hanya sekilas saja mengenai pola bilangan. Minggu depan akan lebih banyak lagi pembahasannya. Akan dilanjutkan kembali minggu depan untuk materi bab ini. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah bergabung hari ini dalam pembelajaran daring pertama di semester 1. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk kalian subscribe channel Ibu dan juga share ke teman-teman kalian yang tidak memiliki kuota ataupun akses dan lain-lain. See you guys.